Al-Qaidatu bermula kaidah At-Tasi'atu yang ke-9 wal isna dan 20 Al-Mukabbaru la yukabbaru. Apa? Al-Mukabbaru la yukabbaru. Mana bacanya? Al-Mukabbaru la yukabbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatu bermula kaidah At-Tasi'atu yang ke-9 wal isna dan 20 itu al-mukabbaru la yukabbaru. Al-mukabbaru bermula perkara yang dibesarkan. Itulah yukabbaru tidak boleh dibesarkan apa al-mukabbar. Wa min thamma dan dari sana al-mukabbar la yukabbar. La yusra'u tidak dianjurkan atas risu apa mentiga kalikan fi ghosalati najasatil kalbi di dalam beberapa basuhan najisnya anjing, di dalam basuhan najisnya anjing. Wahada bermula ini la yusra'u atas ris itu mabaran Iktamada yang berpegang teguh pada Asyuyuti. Siapa Imam Suyuti? Tabaan karena ikut li jamaatin kepada golongan ulama. Waktamada dan berpegang teguh pada maktamada Asyuyuti itu. Waktamada dan berpegang teguh pada Itasub. Al-Muhaqqiqu siapa orang yang ahli menjelaskan masalah serta dalilnya. Jamaluddin itu alam kunyanya, alam sukanya. Jamaluddin itu alam lakopnya. Muhammad Ar-Romli fi nihayatihi. Muhammad Ar-Romli fi nihayati dalam kitab nihayanya Muhammad Romli. Wataba ada ikut pada semuanya Asyuyuti semuanya Ilahir dan jamaah. Wataba ada ikut pada semuanya Imam Suyuti, Jamaah, Al-Muhaqqiq itu Al-Bajuri. Siapa Imam Bajuri? Jadi kaidah yang ke-20 berapa? 9 Al-Mukabbaru la yukabbaru. Perkara yang sudah dibesarkan itu tidak boleh dibesarkan lagi. Dari situ tidak dianjurkan mentiga kalikan basuhan najis anjing. Sudah masuk loh, kalau kena jilatan anjing misalkan itu dibasuh 7 kali. Salah satunya pakai debu. Itu kan sudah besar, paham? Sudah berat. Maka tidak dianjurkan mentiga kalikan. Ada yang misalkan ini, nanti ada caranya. Sudah selesai 7 kali, kemudian disunatkan lagi, paham? Dianggap yang 7 kali itu baru sekali, paham? Terus diulang lagi, nah itu nggak dianjurkan. Kamu paham? Contoh gini maksudnya. Orang wudhu itu misalkan ya, kamu basuh wajah sudah rata, itu kan baru sekali, paham? Masih dianjurkan 2 kali lagi. Kamu tuh nggak maksudnya kan? Nah, kamu basuh wudhu itu loh, basuh wajah, basuh tangan, disunatkan taslis. Karena kecil, 1 kan kecil, paham? Terus disunatkan bulan 2, 3. Nah kalau orang nyuci nasi mugholah itu sudah berat, nggak disunatkan taslis. Kau paham? Al-Mukabbar la yukabbar. Kalau sudah besar jangan dibesarkan lagi. Yo paham? Inilah yang diiktimati, yang diikuti oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti itu berpegang teguh pada al-mukabbar la yukabbar yang contohnya tidak disunatkan taslis basuhan anjing. Imam Suyuti ikuti jamaah itu sekelompok ulama seperti ada Ibnu Ujair. Nah, Ibnu Ujair kan, Imam Ajiri, Ibnu Qadhi dan sebagainya, ini banyak.
Dan hal ini juga diikuti oleh Imam Romli, Muhammad Romli dalam kitab Nihayanya yang saranya Minhaj itu, yang sering saya sebutkan Minhaj Thalibin yang kamu ngaji pagi-pagi itu punya sarah yang terkenal. Di antaranya Nihayatul Muhtaj, Tufatul Muhtaj, Mughni Muhtaj, itu terkenal itu. Kalau di Jawa yang banyak yang ngaji itu Makhalinya, Makhali itu ya sarahnya Minhaj Thalibin itu. Imam Romli, ayo memang kalau silatan anjing nggak boleh ngaji buho, lalu tidak disuarakan bertiga kali kan. Itu Al-Bajuri yang khasiai Fathul Qorib, kalau kita mengaji itu dikhasiai, itu kan saranya kan, untuk dikhasiai oleh Imam Bajuri. Itu juga mengatakan la yusal atas lis. Wa khalafa dan berbeda. Beda. Al-Muhaqqiq siapa orang yang ahli menjelaskan masalah dalilnya. Namanya Asyhab Ahmad Ibnu Hajar. Asyhabu orang yang seperti obor. Ini kayak obor kan karena menerangi kan. Namanya Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami. Fatamada maka berpegang teguh siapa Ahmad Ibnu Hajar Al-Haytami sunniyata taslis pada disunatkannya mentiga kalikan. Kalau Hajar walau nafsu golado disunatkan taslis 7 kali sudah selesai, diulang lagi, diulang lagi. Nanti cara ngulangnya ini beda pendapat. Pokoknya kalau Ibnu Hajar disunatkan taslis. Jadi Ibnu Hajar dengan Imam Romli itu sebanding, ulama yang sebanding. Kak Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ya, ini luar biasa ini dua ini. Sampai ada beberapa kitab tuh yang mengumpulkan ikhtilafnya Ibnu Hajar dan Romli itu ada. Jadi ada kitab yang mengumpulkan perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kalau kayaknya kayak Imam Romli, Ibnu Hajar itu nggak kaya miskin. Itu kaya raya. Ibnu Hajar itu enggak. Wa qala Zarkasi, Imam Zarkasi mengatakan innau aqrabu ilal qawaid. Inau sesungguhnya ada tasris, tidak disunatkan tasris. Inau sesungguhnya ada tasris, ada mutasrisi tidak adanya disunatkan apa? Mentigakan itu akrobu lebih mendekati ilal qawaidi kepada beberapa qaidah. Al-mukabbar la yukabbaru, al-mughalladu la yughalladu. Wa tasris bermula tasris al-mabghuna tersebut itu yakunu. Ada apa tasris itu bizyadati ghuslataini dengan menambahi 2 basuhan. Ba'da turi di dalam setelah suci bisab'in dengan 7 kali. Alasannya hari anasab'a harusnya 7 kali basuhan. Di anasab'a harusnya 7 kali basuhan itu tuksabu dihitung apa sab'a wahidatan pada 1. Wakilah dikatakan gini atas risul tasris itu bizyadati sab'ataini itu dengan menambahi 7 kali 2 berarti 14. Itu bizyadati sab'ataini dengan menambahi 7 kali 2. Nah, kalau mengikuti pendapat Ibnu Hajar bahwa najmu ghaladu disebutkan tasris. Tasris ini berbeda-beda ulama. Ada yang mengatakan gini, sudah 7 kali ya. Kan salah satunya sama debu. 7 kali selesai itu baru hitung 1. Hitung 1 berarti tinggal nambah 2 basuhan lagi. Paham? Berarti jumlahnya berapa? 9. Kamu paham? 7 itu baru 1. Paham? Terus dibasuh lagi seret atas sekali. Nanti 2 kali. Dibasuh lagi seret lagi 2 kali. 3 kali. Kamu paham? Ada yang mengatakan tasris itu dengan menambahi 7 kali 2 berarti 14. Ya namanya tadi kan 7 kali. Paham? Kalau tasris berarti 7 kali lagi. Nah, berarti baru 2 kali. 7 kali lagi. Kamu paham? Berarti baru 3 kali. Berarti jumlahnya 21 kali.
Mudah lah kan? Nah, cuman pola berkata batu siapa sebagian ulama wakulun bermula ke semuanya minal pola ini dari dua pendapat itu do'ifun do'if baik tasris yang mengatakan dengan ditambah 2 kali basuhan atau tasris yang mengatakan ditambah 14 kali karena 7 kali dua pendapat itu do'if itu. Wal mutamadu bermula pola yang dibuat pegangan ma itu pendapat wal mutamadu bermula pola yang dibuat apa? Pegangan ma itu pendapat alaihi yang itu atas ma ar-Romli bermula Imam Romli. Guna di sini bab intaha selesai apa qaulu azhar kasih. Intaha selesai apa qaulu azhar kasih. Jadi yang utama itu pendapatnya Imam Romli. Imam siapa? Ibnu Hajar kalah. Nah, dalam hal ini kan dianggap menang Imam Romli. Yang utama adalah pendapat Imam Romli. Nggak usah tasris karena al-mukabbar la yukab gede mana paham. Apalagi susah air terus sampai 21 kali. Ya nak, airnya susah. Wala yusra'u dan tidak dianjurkan at-taghlidu apa memberatkan fi aimanil qasama di dalam beberapa sumpah orang yang mendakwa di dalam sumpah orang yang mendakwa membunuh keluarganya fi aimanil qasama di dalam beberapa sumpah orang yang mendakwa membunuh keluarganya wala dia tul andi dan tidak dianjurkan apa dia sengaja wasibuhu dan menyerupai al andi wasibu dan menyerupai al andi. Begitu pula begini ini ada orang menuduh saat ini si A itu nuduh si B membunuh keluarganya, katakan membunuh bapaknya. B, kamu membunuh bapak saya. Mana buktinya coba ini? Ada darah ini di baju atau di pakaian bapak saya darah. Ini kayaknya bekas kamu yang membunuh. Nah, ada apa? Tanda bahwa dia yang membunuh. Nah, kemudian misalkan itu merah, mana yang membunuh? Nah, terus ada disumpah 50 kali. Sumpah 50 kali. Nah, sumpah 50 kali ini bisa dia sendiri atau bisa dibagi dengan ahli warisnya. Misalkan 50 kali, yang ini 20 kali. Nah, misalkan kakaknya, yang adiknya lagi 20 kali, yang adiknya yang kecil 10 kali. Makanya disebut qasama. Kawan bisa dibagi. Nanti kalau seperti itu nggak diserahkan tasris. Wah, kalau 50 kali 3 100 berapa? 50. Kau paham? Itu kan berat. Ya kamu ngaji bagaimana maksudnya? Karena udah berat, sumpah bersama itu kan capek. Ya enggak? Pun pula diatur ada orang membunuh dengan sengaja atau menyerupai sengaja. Itu kan sudah kena unta 100 unta. Berapa 100 unta? Oh, berapa harganya? Kalau mediat. Nah, kalau kisos kan gini, bisa kisos orang bunuh dibunuh itu namanya kisos. Yo. Diat itu gantinya kisos, orang yang bunuh nggak bisa dibunuh, dia minta ganti diat aja. Jadi dia itu 100 unta. Dibagi 3 100 unta ini kan. Itu sudah berat, tidak disunatkan tasris. Kalau tasris menurut tadi pendapat yang kedua 100 kali 3 berapa? 300. Wah, berapa miliar itu. Unta 100 aja lah banyak itu, paham? Harganya unta itu, kalau mau unta itu 30 juta. 30 kali 100 manjat yang wah. Ini sepeda begini ya nak mau bayar 1 unta itu nggak diambilkan tasris. Pokoknya kalau yang sudah berat itu sudah lah, nggak usah diberatkan lagi. Termasuk orang-orang yang membunuh walaupun di tanah haram bunuhnya ini bunuh tanah haram ini harus berat ini dendanya. Kalau yang biasa-biasa 100 karena tanah haram harus 300 enggak. Diatur anti walaupun di tanah haram tidak boleh diberatkan. Al-mukabbar la yukabbar.
Wa idza ukhida, dan apabila diambil al-jizyatu apa upeti bismi zakatin dengan nama zakat, wa du'ifat, dan dilipat gandakan apa jizyah, lain afu, tidak boleh dilipat gandakan al-jubronu apa tambalannya, fil asohi, di dalam qaul yang lebih sahih, fil asohi dalam qaul yang lebih sahih. Apabila pajak upeti itu diambil katakan dari orang Yahudi atau Nasoro dengan status nama zakat, itu tidak boleh dilipat gandakan. Gini loh, orang Muslim katakan Yahudi Nasoro itu kan disebut ada namanya kafir mu'ahad atau mu'aman. Dia dijamin keamanannya dengan cara dia membayar upeti. Paham? Terus dia ini nggak mau, gengsi kan? Saya nggak mau bayar upeti. Pokoknya ambillah semau kamu, cuman bukan nama upeti, nama bayar zakat. Padahal dia itu sebenarnya kan nggak wajib bayar zakat. Maka dia gengsi atau apa, nggak mau dia samakan upeti. Kayak ada penghinaan perasaan dia, paham? Nah, maunya diambil atas nama zakat biar gagah. Niru orang Islam. Nah ini, wah boleh. Ketika bayar upeti yang diatasnamakan zakat dilipat gandakan. Jadi dilipat gandakan. Nah, gimana misalkan kalau 5 unta, 5 sapi, 5 unta, 5 akhirotin, 5 unta diambil 2 sapi, 2 kambing. Kalau 10 unta, nah, diambil 4, misalkan 4 apa kan? Kambing. Nah, itu kan sudah berat ukurannya, sudah berat. Nah, kalau ada lebihnya, misalkan tadi kalau 5 unta kan diambil 2 kambing. Nah, kalau 6 kan ada lebihannya kan? Paham? Nah, itu nggak usah dilipat gandakan. Artinya ya bisa juga udah dimakfu saja. Yang kelebihannya itu kalau 5 kan 5 unta kan dari 2 kambing. Sekarang kalau 6 kan lebih 1. Sudah itu dimakan saja, nggak usah dilebihkan. Ada dulu zaman Sayyidina Umar itu tetap jadi orang Nasoro dari orang Nasoro ini kan, itu baru tidak mau, makin sih dia. Kami orang Arab, tak mau makan upeti kayak orang-orang aja. Kami orang Arab. Pokoknya ambil terserah kamu, cuman jangan atas nama pajak upeti, nama zakat saja. Nah, dia masih ngotot, akhirnya sudah tidak apa-apa lah, udah kamu nggak ngerti tapi asal bayar zakat. Nah, bisa? Ya diambil semua dengan cara yang berat. Nah, ada kelebihannya, sudah nggak usah diberatkan lagi. Al-mukabbar la yukab, karena 5 unta diambil 2 kambing sudah berat itu, jangan diberatkan lagi. Al-mukabbar la yukab. Terus ya kayak gini, misalkan ya, ada orang ini nuduh zina itu kan sudah dicampur berapa? 80 kali. Kalau nggak ada bukti, udah berat itu, mau campur 80 belenger. Paham? Kalau nggak percaya coba lah, 5 kali baik. Wah selesai. Ya enggak, ini 80 kali. Itu nggak usah dibesarkan lagi, nggak usah dilipat gandakan. Karena malah semakut. 80 sudah kan. Al-mukabbar la yukab, kau parah, berat itu soro tambah soro. Al-mukabbar la yukab. Al-qaidatu salasun, man istajala syai'an qabla awal uqiba bi firmanihi. Nah ini kamu harus paham, orang yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya itu berakibat tidak berhasil. Kayak orang cepat-cepat pinter, cepat-cepat ingin sukses, padahal semua itu harus melalui proses. Itu malah nggak hasil. Kau paham? Jadi makanya ada manis tak jalan syai'an qabla awani uqiba bi firma. Ini orang yang tergesa-gesa ingin meraih sesuatu belum waktunya. Kau paham? Kalau kamu seumur tamat SD mau nikah itu belum waktunya. Nah, tergesa-gesa
Malah nanti nikahnya gak kasih, baru berapa bulan cerai. Paham? Karena belum tahu, belum waktunya. Kalau belum waktunya itu jangan. Semua itu ada waktunya. Ya apa saja kayak misalkan sawit, kan ada ini waktunya berunding namanya. Berunding ini. Belum waktunya ya malah rusak. Berunding. Ya, nasi belum waktunya masak kamu angkat, wah nggak bisa dimakan, iya enggak? Manis tak jelas sekan kau belawani uki babi firma, belum waktunya. Wah, mau baru hamil 4 bulan ini lahir lah kau lah buatan. Yuk gak hasil, masa kamu bener lahir, jangan cepat punya anak, lah kau lah. Nggak berhasil malah mening, karena belum waktunya. Nah ini udah ngaji. Mana saya bilang hei, jangan begitu. Goblok ngaji wae, paham nggak paham ya? Ngaji minimal kalau kamu nggak bisa baca minimal pernah dengar itu aja, pernah dengar, ngerti nggak? Ngaji kok berarti jadi minimal yang apa kok ida dihafalkan al-mukab baru layukab baru gampang kok ngapal 5 hari kan tidak mungkin. Kamu bisa jual al-mukab baru layukab baru sudah tak panjang-panjang kan, tinggal nanti itu aja terus 1-2 nanti sambil ngaji nanti ketemu contoh lagi. Ilmu itu kayak gitu, yang penting apa kok idenya dihafalkan saja dulu, paham? Nanti praktek sambil ngaji. Kalau kamu nggak ngaji udah baca nggak bisa, nggak pernah dengar, kalau repot. Kelemahannya orang kalau nggak bisa itu semangat, itu salah, nggak bisa malas, sebenarnya nggak bisa bawa semangat. Bagaimana bisa? Karena orang cerdas ya, orang cerdas itu bisa kalah dengan orang tubuh. Orang cerdas tapi malas, itu orang nggak cerdas itu ngalahkan yang cerdas. Karena kalau yang tidak cerdas itu rajin, kan? Rajin, ini cerdas yang malas. Maka kadang-kadang orang pintar itu bukan karena cerdas, dia rajin. Apalagi dia itu cerdas, rajin, masa belajarnya lama, atau pinter. Nah itu orang-orang tertentu kan. Putra-putra di Jawa itu kadang udah cerdas kan, rajin, terus mondoknya lama sampai ke Arab sana. Berbalik ke pondoknya ngajar lagi, pinter. Nah kita kan enggak, orang tani biasa, enggak cerdas, mondoknya enggak lama, balik ke hutan, selesai. Paham kan? Selesai. Jadi gini tuh kamu jangan bayangkan, saya enggak jadi kiai saja, itu enggak butuh setan. Pokoknya ilmu itu pelajari saja, asal kamu sungguh-sungguh pasti nanti ada manfaatnya. Ilmu tidak akan sia-sia, bukan sia-sia, pasti. Orang pintar itu walaupun disembunyikan pasti ketahuan. Pintar walaupun disembunyikan pasti ketahuan. Sebaliknya orang bodoh kalau disimpan-simpan pasti ketahuan. Ya enggak? Ilmu itu menunjukkan ilmu itu punya nilai. Orang bodoh disebut orang pintar itu senang. Ya enggak? Wong bodoh disebut pintar senang. Itu nuduhnya ilmu itu membanggakan. Benar enggak? Wong bodoh disebut orang itu cerdas. Pintar padahal goblok. Senang. Wah, itu pintar ya, cerdas ya. Itu menunjukkan ilmu itu. Paham? Itu punya nilai, punya harga. Itu Al-Qaeda Rasul Muhammad